Prive tadi apa? Ini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri kelas. Prive itu apa ya Mbak? Ingat nggak? Pengambilan apa? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelasnya. Jadi saya Prive itu kan pengambilan modal. Makanya pengambilan modal oleh pemilik, bukan retur Mbak, beda ya. Bukan pengambilan barang, bukan retur. Prive itu pengambilan modal, jadi modalnya yang diambil. Pengambilan modal oleh pemilik itu namanya prive. Ya, bukan pengambilan barang atau retur, bukan, beda loh ya. Jadi prive itu pengambilan modal oleh pemilik, jadi pemiliknya sendiri yang ambil modal. Itu namanya prive. Kenapa akunnya kok didebet akun normalnya? Ya karena dia mengurangi modal, makanya akun normalnya didebet. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau pendapatan akun normalnya di mana? Pendapatan akun normal di itu artinya masuk. Lawan katanya ya, pendapatan akun normalnya di kredit. Kalau beban teman selamat lagi ngajar IT. kalau beban akun normalnya di mana? Ya, beban akun normalnya di debit. Oke, jangan lupa ya. Jadi tolong diingat-ingat, ini akun normal ini jangan sampai lupa, karena nanti menentukan kelanjutan catatan berikut-berikutnya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada PR kok. Debit dan kredit. Debit dan debit. Maksudnya? Kalau kalimat positif di awal dikasih itu kalimat lebih tepatnya negatif itu pasti ada dong, tapi kalau positif nggak selalu pakai di, karena di itu sebenarnya dia cuma fungsi sebagai penekanan kalau mbak-mbak sekalian ini mau membujuk. Bedanya debit dan debit sama Mbak, cuman kadang ada yang bilang debit, kadang ada yang bilang debit. Debit, debit. Iya, ada yang bilang debit, ada yang bilang debit. Sama aja kok itu. Lagi yang mau ditanyakan, ini modul 2 ini yang rumit nanti kalau bahas apa namanya jurnal penyesuaian. Nah, udah ada latihan tentang jurnal penyesuaian belum? Bisa nggak ngerjainnya? Artinya kayak dia makanan baru jadi dia nggak harus aja. Kalau mbak Karo mau mengungkapkan mbak Jengkel sama mas bisa ngomong atau buat membujuk orang yang bisa ngomong Jurnal umum atas pembayaran asuransi untuk 1 tahun ke depan. Ayo, berarti gimana? Ya udah tinggal nyatat transaksinya. Jurnalnya gimana? Kalau membayar asuransi berarti apa? Mengeluarkan apa? Ketika kita membayar berarti kita mengeluarkan apa? Membayar asuransi. Berarti ini kan asuransi dibayar di muka kan? dilihat lagi jadwalnya nanti ya. Iya, kasnya di debit apa kredit? Kredit minggu depan nggak apa-apa minggu lagi.
Kalau kita membayar, kasnya berkurang apa bertambah? Ya, kalau membayar itu kan kasnya berkurang, makanya kita nyatetnya di mana tadi? Ayo, kas itu akun normalnya di mana? Kalau berkurang dicatat di debit apa kredit? Ya, jadi kreditnya kas, terus debitnya berarti nyatetnya apa? Asuransi dibayar di muka. Jadi nyatet jurnal umumnya asuransi dibayar di muka pada kas. Atau persekot asuransi juga sama. Persekot asuransi pada kas itu jurnal umumnya, Mbak. Paham Mbak Yeni? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan. Ini proses posting gampang kok, tinggal caranya memasukkan aja. Apa itu? Iya, biaya asuransi. Ya. Nah, bahas sama-sama. Terus itu nanti bisa berpengaruh ke jurnal penyesuaian, soalnya ini jurnal penyesuaian aja ya. Ini kayak langkah-langkah posting. Oh ya, terus ini tadi kan dari buku besar, jadi kan kumpulan-kumpulan akun kan. Nah, dari buku besar itu kan sudah tahu, berarti kan masing-masing jumlah saldo akhirnya tiap-tiap akun berapa ya kan. Kayak kas tadi sisanya berapa, piutang sisanya berapa. Nah, semua itu sisa-sisanya tadi itu dimasukkan ke daftar saldo ini. Dilihat di sini apa yang sebutannya trial balance. Nah, jadi ini sisa kasnya segini, sisa perawatan, perlengkapan, modal, utang, pendapatan, beban sisanya segini. Itu masuk di daftar saldo. Paham ya Mbak ya? Jadi tadi dari masing-masing akun yang di buku besar dibikin daftar saldonya. Terus ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Nah, akun-akun merupakan bahan dasar untuk membuat laporan keuangan. Tadi masih ingat nggak laba rugi itu terdiri dari apa sama apa? Itu berapa menit nih? Iya, jangan lupa ya, pendapatan sama beban. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu dilakukan karena biasanya yaitu tadi kayak asuransi kan ada yang dibayar di muka. Nah, dibayar di muka itu kan selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu per bulannya itu harus disesuaikan, makanya itu butuh jurnal penyesuaian. Atau misalnya kayak aktiva tetap, mesin, kendaraan, itu kan ada masa manfaatnya. Jadi misalnya masa manfaat 5 tahun. Nah, berarti setiap tahun itu ada penyusutannya berapa per tahun. Nah, itu juga perlu jurnal penyesuaian. Nah, ini yang ingat kan tadi cash basis sama accrual basis apa yuk? Masih ingat nggak? Cash basis sama accrual basis. Udah inget bedanya cash basis sama accrual basis? Apa bedanya cash basis sama accrual basis?